memiliki ketahanan energi, maka pasti dia akan di-drive oleh negara penghasil energi. Karena energi itu adalah kebutuhan pokok. Jadi saya sangat senang ketika Pak Prabowo menetapkan Astacita, salah satu di situ ketahanan energi. Banyak yang pesimistik, tetapi saya kira kita harus upayakan. Jadi sengaja saya tampilin ada dua ini yang bertolak belakang. Yang sebelah kanan adalah Astacita. Di poin 2 Astacita saya highlight saja di situ. Itu terkait dengan swasembada energi dan juga terkait dengan energi hijau. Di sisi lain, di sebelah kiri ada grafik yang menunjukkan bahwa bahkan 2035 minyak 100% akan impor. Ini data yang dibikin oleh Indonesia Energy Transition Outlook. Artinya apa? Dua hal ini bertolak belakang. Jadi harus ada upaya-upaya yang sangat-sangat extraordinary untuk bisa mewujudkan Astacita yang ditetapkan oleh Bapak Presiden. Saya kira yang sebelah kiri ini, Pak Caca, mungkin kita perlu kritisi untuk membuat yang lebih optimistik, karena kalau seperti ini otomatis rakyat yang melihat ini juga mengatakan, wah ini nggak mungkin ini. Nah memang skenario sebelah kiri ini dengan asumsi kita hanya memproduksikan cadangan yang sudah kita miliki saat ini. Nah, kemudian saya juga sampaikan ini sebagai pemicu saja. Ada cita-cita besar bangsa kita bahwa pada 100 tahun Indonesia merdeka, kita harus menjadi negara keempat terbesar di dunia. Ini saya eksplorasi di PHE itu saya selalu begini, saya bikin cita-cita yang tinggi. Karena orang yang tidak punya cita-cita, dia tidak akan mendapatkan pencapaian yang melebihi apa yang dia mampu. Nanti saya kasih lihat apa yang terjadi di eksplorasi. Artinya apa? Nggak mungkin lah kita menjadi negara keempat terbesar di dunia kalau kita harus di-drive oleh bangsa-bangsa pemilik energi primer. Saya bicaranya energi primer, bukan energi listrik. Karena energi listrik itu energi sekunder. Percuma kita pakai listrik, tapi di belakang listrik batu bara. Ya, jadi yang kita bahas itu adalah energi primer. Kemudian coba kita lihat, ini lebih realistik Mbak Caca. Ini kalau kita lihat bahwa kebutuhan energi kita ke depan, outlook-nya di 2060 saja, kita akan membutuhkan energi apabila kita bercita-cita menjadi bangsa yang besar nomor 4 di dunia. Nggak mungkin tanpa energi. Semua membutuhkan energi. Pada saat itu kita membutuhkan sekitar 100 megaton oil equivalent energi primer. Dan kalau kita lihat perkembangan energi renewable saat ini, renewable nanti saat itu akan mampu memenuhi 310 megaton oil equivalent, tetapi sayangnya kebutuhan kita telah naik menjadi 1000 megaton oil equivalent. Sehingga nggak mungkin kita hanya akan memenuhi dari energi renewable. Walaupun demikian, tadi di depan Astacita kami highlight ada dua, swasembada energi dan energi hijau. Oleh sebab itu, Pertamina itu tidak berhenti hanya untuk memproduksikan energi fosil, tetapi melakukan upaya-upaya terobosan ilmiah, terobosan teknologi untuk mencari sumber energi baru. Dan itu yang sedang kami lakukan sekarang. Nah, coba kita lihat. Kalau Indonesia akan mematok diri pada transisi energi karena protokol Paris, lihat apa yang dilakukan oleh Presiden Trump. Mungkin teman-teman banyak sekali media di luar negeri yang mengulas. Saya lihat belum ada media Indonesia mengulas ini isu Trump. Sangat terkenal. Drill baby, drill. Ketika orang ini mengatakan tinggalkan itu energi fosil, Trump malah ngomong drill baby, drill. Itu menarik sekali.
menarik sekali. Makanya dia langsung diserang oleh Sarapali. Terus banyak yang bikin anekdot drill, baby drill menjadi kill, baby kill, karena dianggap bahwa itu akan membunuh. Di mana posisi, kalau saya melihat di mana posisi kita di Indonesia itu sangat sejalan dengan apa yang Pak Prabowo sampaikan, bahwa ya kita tidak 100% ada energi hijau di Arta Cita, tidak 100% fosil, tetapi kita upayakan yang bisa kita lakukan, tetapi tetap kebutuhan energi untuk pembangunan itu dilakukan. Ini luar biasa, banyak sekali yang menentang. Tapi ada juga yang semakin cinta sama Trump, dan coba lihat itu ada yang pakai kaos Trump. Nah, kalau kita lihat pemilih Trump, 40% itu langsung jengkel sama Trump. Mungkin kalau sekarang pemilu mungkin Trump kalah. 40%. Tapi 60% semakin cinta sama dia. Nah, berdasarkan kondisi ini, nah ini pertanyaan berpulang kepada kita, Indonesia akan ikut gayanya Trump atau akan ikut 100% dengan protokol Paris? Saya kira tidak adil bagi kita kalau kita ikut protokol Paris sementara negara-negara besar saja itu masih melakukan pemboran. Nah, berangkat dari situ, saya saja yang menjawab pertanyaan saya tadi. Saya katakan bahwa kalau kita ingin menuju Indonesia Emas 2045 dan kita ingin bertumbuh menjadi negara keempat terbesar, maka tidak ada cara lain. Cari sumber energi baru. Non-stop. Oleh sebab itu, ketika protokol Paris itu sering digaungkan, saya terus terang punya program sendiri yang bertolak belakang dengan itu, yaitu agresivitas dari pemboran eksplorasi di pihak. Nah, oleh sebab itu, untuk memastikan bahwa kebutuhan energi kita terpenuhi, saya tidak tahu apakah akan memenuhi 100% swasembada atau tidak, tetapi Pertamina harus mengambil peran untuk terus mencari sumber migas baru. Maka ini ada 3 strategi yang saya tetapkan di awal saya jadi direktur eksplorasi. Yang pertama, mempertahankan aktivitas eksplorasi di blok-blok yang sudah dimiliki Pertamina sekarang. Agak sulit. Kenapa sulit? Karena blok-blok tersebut sudah lama dikelola dan bahkan dikatakan sudah tidak ada minyak di situ. Sebagai contoh yang bekas PHR, bekas operator sebelumnya sudah tidak ada eksplorasi, sudah lama sekali tidak ada eksplorasi. Tetapi kita terapkan yang strategi 1 yang kita sebut sebagai near field exploration, menggunakan teknologi baru, konsep baru. Kita sebut new exploration play concept. Kenapa konsep baru? Karena nggak mungkin kita dapat minyak di lapangan lama dengan konsep lama. Pasti sudah tidak ada. Kita masih bisa mendapatkan hal baru di tempat lama, harus dengan cara baru. Artinya apa? Konsepnya di kepala kita rubah, teknologi yang kita terapkan kita rubah. Kemarin, nanti saya tunjukkan, kami discovery di dalaman. Orang tidak pernah ngebor di dalaman, karena ngebornya di puncak. Kita dapat 3.000 barel per day testnya di lapangan Australia. Ini suatu kebanggaan bagi Indonesia, bahwa orang Indonesia mampu mendapatkan discovery kembali di tempat yang ditinggalkan oleh operator Amerika. Strategi kedua adalah mau tak mau kami harus diberikan blok baru, karena blok-blok barulah itu yang kita harapkan untuk bertumbuh. Tetapi orang takut, karena katanya kalau kita ngebor di frontier area, emerging area, itu risikonya sangat besar. Tapi tidak ada pilihan, saya sebagai direktur eksplorasi tidak ada pilihan. Resiko saya ambil, tetapi semua resiko saya kalkulasi. Saya harus berani mengambil resiko, tetapi saya kalkulasi sedemikian rupa sehingga resiko itu bisa saya ambil. Ya tidak, kalau istilah ini berani apa ya? Istilah berani babi kalau nggak salah istilahnya. Yang kalau sudah lupa dia serada ke sana kemari. Dia eksplorasi nggak boleh.
kita harus memperhitungkan betul risiko yang muncul. Dan nanti saya tunjukkan bahwa strategi kedua ini berhasil mendapatkan discovery di sumur Teno di Sulawesi tahun ini. Dan juga kita dapatkan discovery di Padang Pancuran di Jambi tahun ini, yang masuk kategori high impact. High impact itu apa artinya? Temuan di atas 100 juta barel, namanya high impact. Bertahun-tahun Pertamina nggak pernah dapat kayak gitu, tapi kita berhasil mendapatkan yang high impact. Nah, ini berdasarkan dengan menggunakan tadi kita berani melakukan pemboran di tempat yang lebih emerging, tetapi tentu saja risiko diperhitungkan. Kalau boleh saya sampaikan historinya, itu saya yang kasih nama Teno itu ketika saya masih manajer eksplorasi. Orang nggak berani bor, saya berkali-kali menyampaikan itu di bor, tidak berani. Harus menunggu saya jadi direktur eksplorasi baru berani. Karena ini berisiko, sangat berisiko. Tapi kapan kita temu yang besar kalau kita tidak melakukan itu? Saya di depan Dewan Komisaris, saya pernah mengatakan, Pak, Bapak-bapak sekalian, jangan mengharapkan saya mendapatkan ikan paus kalau saya cuma disuruh mancing di kolam. Izinkan saya ke tengah samudera dan saya akan tangkap paus di tengah samudera. Itu istilah yang saya pakai, itu yang nomor 2. Kemudian yang ketiga, resiko tadi juga kita bisa minimize dengan memperbanyak otak di situ. Artinya kita cari partner. Jadi bukan hanya kita mikirin, partner kita ikut memikirkan, sehingga ada partner untuk diskusi. Maka strategi ketiga kita itu adalah partnership. Jadi ini adalah strategi yang dilakukan. Nah, kemudian apa hasil dari strategi ini? Hasilnya, kalau Bapak-bapak lihat, temuan kita pada tahun 2024 kemarin itu adalah temuan terbesar 15 tahun belakang. Jadi kalau kita lihat di temuan kita itu, meternya ya, 652 recoverable, 652. Walaupun track record saya jadi direktur kan di sini ini masih pencapaian saya, tapi saya nggak pernah puas. Saya kejar terus sampai kita dapat 652 tahun ini. Itu recoverable. Kalau mau dilihat berapa place-nya, 1,75 BBU. Temuan terbesar selama beberapa tahun terakhir. Walaupun tadi sayang sekali, saya punya cita-cita melakukan pemboran 29 sumur, yang bisa saya selesaikan hanya 22. Kenapa? Ada stakeholder kita, Mbak Caca, ya susah sekali. Ada beberapa stakeholder kita yang sangat mendukung, tapi ada beberapa yang kita harus nunggu supaya dia tidak terpilih lagi kalau kita bisa masuk. Kan konyol. Masa saya harus sholat berdoa supaya dia nggak terpilih, supaya saya bisa membongkar. Nah, saya harap itu di pemerintahan baru nanti itu orang seperti itu mungkin kalau tidak ada intervensi pemerintah mungkin kita tetap akan seperti itu. Kalau kami sudah merangkak-rangkak di depannya juga saja, tapi tetap saja kami dengan SKK menghadap, kita sudah di depan pintunya, tiba-tiba dia sakit perut, dia tidak jadi memiliki. Harus tunggu jika tidak terpilih kalau pemilu kemarin baru kita akan bor. Ini sekarang dalam masa-masa persiapan untuk melakukan pemboran di situ. Jadi cita-cita kita 29 sumur yang bisa dibor hanya 22 sumur. Kalau kita cita-citanya 28 sumur, jadi bukan Pertamina nggak agresif, sangat agresif. Persoalannya adalah stakeholder kita. Itu banyak yang tidak bersupport. Jadi saya kira kenapa saya suka sekali kalau berhadapan dengan media, karena saya tahu media itu mereka takut. Jadi kalau media membantu kita untuk bersinergi mewujudkan ini, insya Allah halangan-halangan seperti itu akan kita hadapi. Kalau kami yang berantem sendiri dengan mereka susah, tapi kalau media yang menyoroti mereka, mereka takut.
Jadi itu sebabnya saya sangat senang, saya bilang sama saya, ya saya paling suka kalau ketemu media, sakit itu saya jalan. Nah, sekarang saya tunjukkan hasilnya 2024. Jadi kemarin di Rokan kita melakukan pemboran Pinang East dan kita dapat. Ini daerah yang sudah ditinggalkan oleh operator dari Amerika. Yang kita masuk ternyata Indonesia mampu menemukan discovery di situ. Dan tidak tanggung-tanggung. Kalau teman-teman perhatikan, itu last testnya itu adalah 1.405 barel. Last testnya satu semua. Kemudian coba lihat Astrea yang di tengah, yang apinya menyala-nyala itu dibor di dalaman. Ini yang saya sebut dengan play concept baru. Jadi kalau dulu orang mengejar struktur, maka saya bilang jangan pernah kejar struktur, karena nggak mungkin senior-senior kita itu buta. Artinya ada barangnya dia nggak lihat, nggak mungkin. Yang bisa kita temukan adalah yang mereka tidak pikirkan. Jadi kita harus menggunakan mindset yang berbeda sama sekali dengan mereka. Itu yang kita gunakan adalah stratigraphic exploration play concept. Kalau yang lama structural exploration play concept. Dengan memahami bagaimana Tuhan menciptakan pelamparan pasir itu, kita pelajari sunatulahnya, kita cari, mesti ada pasir di situ. Itu kita bor, kita dapat dari Astrea itu 3.000 barel data tesnya. Tidak ada air, 100% minyak. Ini temuan kita. Kemudian di Pondok Aren, Bekasi. Orang menganggap bahwa Bekasi sudah tidak ada lagi. Kita bor Pondok Aren, Bekasi. Ke sebelah kanan. Dapat juga. Dan yang lebih menarik, yang masuk kategori high impact, itu adalah dua sumber ini, Tedong dan PPC. Tedong itu kalau bapak-bapak perhatikan, ketebalan gasnya semuanya merah, ini gas sangat tebal, 157 meter kolom gas, semua yang merah ini isinya gas. Kemudian kita discovery, ini cadangannya dibawa, sumber dayanya saya baru menghitung yang boleh saya hitung. Artinya masih ada peluang enlargement, tetapi saya harus membor tambahan untuk bisa menambah. Yang sudah boleh saya hitung itu adalah sekitar 106 MMBO. 108 MMBOE. Tetapi masih ada sekitar 192 MMBOE yang masuk kategori 3C. Saya harus appraisal di situ supaya ini berubah menjadi cadangan kita. Ini kalau dapat itu luar biasa. Kemudian kemarin yang ada di PPC, kalau kita perhatikan, ini kita mendapatkan recoverable-nya adalah 140 MMBOE. Tahun-tahun, puluhan tahun kita nggak pernah dapat kayak gini. Kita dapat lagi dua sumber. Itu adalah dengan konsep-konsep baru. Nah itu saya selalu mengatakan nggak mungkin lah kita mendapatkan sesuatu di tempat lama dengan kacamata lama, karena pasti sudah dilihat orang lama. Jadi kita harus gunakan kacamata baru. Dan ini yang kita dapatkan. Dan yang lebih menarik di Pinang East ini, kita masih punya 3C 1,3 BBO, bukan lagi MM tapi 1,3 BBO. Jadi ada peluang enlargement hampir 4 kali lipat. Mohon doanya nanti tahun depan mudah-mudahan kita bisa bor 1-2 sumber lagi untuk melakukan enlargement. Nah ini juga kalau bapak-bapak lihat api seperti ini artinya gas. Kalau api seperti ini itu artinya minyak. Kalau ada hitam di atas ini itu artinya minyak. Nah ini minyak dan ini gas. Nah satu lagi ini saya dipesan Mas Arya untuk disampaikan bahwa bukan hanya minyak yang kita cari. Di Mas Fajar ini, mohon maaf, PHE juga mengerjakan renewable energy ya. Tapi renewable energy yang memang konsepnya hanya akan mungkin dikerjakan oleh PHE. Kenapa? Kita akan mencari hidrogen di bawah tanah yang perlu dibor, perlu diidentifikasi dan ini ilmu baru di dunia.
Ini ilmu baru di dunia. Dan kita dapatkan identifikasi di sekitar lengan timur Sulawesi. Kalau bapak-bapak lihat ini yang warna hijau. Di warna hijau itu nama batuannya adalah ultramafic. Batuan yang sangat kaya akan besi. Makanya di lengan selatan ini dijadikan tambang nikel. Kalau ini belum ditambang, jadi ultramaficnya itu kalau bereaksi dengan air, dia akan membuat reaksi yang namanya serpentinization, menghasilkan gas H2. H2 itu adalah sumber energi yang sangat bersih, sangat bersih. Dan lebih menariknya lagi, dia itu mampu menyala pada suhu atmosfer. Dia tidak perlu suhu atmosfer, dia langsung nyala aja dia, tanpa korek. Begitu dia ketemu oksigen, dia nyala sendiri. Makanya di sini wartawan kalau tertarik, ada namanya Tanjung Api di sini, api abadi. Kenapa apinya abadi? Karena ada terus gas hidrogen keluar dari situ, sehingga begitu ketemu oksigen dia nyala. Ini harapan kita untuk energi berikutnya. Kalau kita lihat di lengan utara ini, itu adalah 482 TCM, sangat besar potensi yang ada di bawah tanah secara keseluruhan. Tetapi tentu saja PR kami berikutnya adalah melokalisir di mana dia akan dibuat. Karena yang kami hitung itu adalah berapa kira-kira gas hidrogen yang dibentuk oleh alam di bawah tanah. PR kami selanjutnya, di mana dia akan akumulasi dan di mana kami menentukan titik poin. Jadi ini adalah energi masa depannya THN. Nanti kita juga lewat NRL. Tapi bawah tanahnya biar kami, karena ini bawah tanah. Saya namai ini di Indonesia itu, saya sengaja kasih nama supaya orang nggak rancu. Bapak-bapak mungkin pernah melihat namanya blue hydrogen, ada green hydrogen. Semua itu adalah elektrolisis. Kalau green hydrogen kita anggap bahwa itu energi bersih, ya karena elektrolisis yang sumber energinya dari renewable energy, tetapi harus mengenerate listrik yang melakukan elektrolisis. Kalau di sini alam yang melakukan elektrolisis, makanya saya sebut sebagai geologic hydrogen atau natural hydrogen atau hidrogen alam yang disediakan oleh alam untuk kita semua. Saya kira itu energi masa depan yang saya saking agresifnya minta Mas Bajar. Pemerintah belum menetapkan aturannya, kita udah masuk. Jadi kita sedang diskusi dengan pemerintah, ke Kementerian SDM sekarang sangat mensupport apa yang dilakukan oleh kita. Dan kemarin setelah kenapa ini Bang Muharrem berani melakukan studi ini, sementara ini kan bukan hal yang baru. Begitu saya lihat biaya melakukan studi ini hanya sekitar 250.000 US dollar dari anggaran saya. Jadi kita lakukan studi dan hasilnya insya Allah ini akan menjadi energi masa depan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Bisa diklik.